Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kami berada di SMP Negeri 3 Padang Panjang untuk melakukan sesi wawancara dengan saya, Islamia Susan, CGP Angkatan 6, guru SMP Negeri 3 Padang Panjang. Pagi ini saya bersama rekan sesama CGP. Silakan Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fia, berasal dari SD 9 Padang Panjang Timur. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kota Padang Panjang. Pada pagi hari ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Padang Panjang. Kepada Bapak, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarman, Kepala SMP 3 Padang Panjang. Sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih Pak atas kegiatan Bapak untuk wawancara pada pagi ini. Mungkin banyak kegiatan Bapak, alhamdulillah masih memberi kesempatan kepada kami untuk wawancara pada hari ini ya Bu ya. Jadi sesi wawancara ini Bapak ini semaku salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak itu dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kira-kira bersedia Bapak untuk kita mulai wawancara pada hari ini. Jadi Bapak, selama ini di SMP 3 banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan guru atau dengan siswa yang sudah pernah terjadi. Kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Terima kasih Bu Susan. Pertama sekali selamat kepada Bu Susan dan Bu Fia sebagai calon guru penggerak dan terus bertahan dengan tugas-tugasnya semakin berat semakin hari, makin tetap semangat. Baik, sesuai pertanyaan Bu Susan, identifikasi masalah tentu dalam menjalankan roda kegiatan di sekolah pasti banyak masalah-masalah terjadi, baik dari siswa maupun guru. Dan di sekolah tentu dia dinamis. Hanya saja memang sewaktu-waktu kita dihadapkan pada masalah-masalah etika dan bujukan moral tadi. Tentu yang pertama kita lakukan, kita harus mengumpulkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang valid atau bisa dipercaya agar jangan bias nantinya kita dalam keputusan. Yang kedua, lalu kita simpulkan permasalahan itu, kita kerucutkan apa akar permasalahannya, lalu kita susun langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan mungkin melibatkan berbagai pihak. Itu mungkin identifikasi pertama. Jadi ketika Bapak menemukan kasus-kasus yang berada di sekolah itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, kita mulai dari keputusan yang kalau yang benar atau benar, yang benar dalam hal yang benar atau yang benar dan salah. Nah itu yang dibujukan moral ya Bapak. Tapi selama Bapak mengambil keputusan itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang pertama tentu sebelum kita mengambil keputusan jangan sampai salah. Jadi kita perlu pertimbangan berbagai aspeknya, aspek secara bijak. Yang pertama, yang pasti kita tentu memastikan tegaknya disiplin di sekolah ini. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran aturan, tentu kita akan sikapi dengan segera agar aturan sekolah itu bisa tetap berjalan. Yang kedua, tentu kita akan mencarikan solusi terhadap mungkin risiko-risiko nanti akan muncul dari keputusan kita itu kepada siswa, kepada orang tua atau kepada guru. Yang berikutnya, kita menghargai hasil rapat pemusyawarah guru, masukan-masukan dari guru BK dan wakil kepala sekolah untuk kita bisa mengambil keputusan agar tidak
tidak bias nanti atau tidak tepat keputusan itu, jadi kita perlu minta masukan-masukan dari berbagai pihak agar keputusan kita ambil itu bisa tepat. Jadi jangan ada pihak yang dirugikan dan juga tidak ada pihak yang salah satunya dirugikan yang lain. Jadi win-win solution gitu. Jadi semua keputusan yang diambil itu berdasarkan nilai yang kebajikan yang Kebajikan. kita dapat. Kemudian Pak, kita lanjutkan yang berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baik. Untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang pertama jangan lupa kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya, informasi sebanyak-banyaknya, lalu kita identifikasi nanti informasi-informasi mana yang memang harus kita ambil. Karena informasi ini juga ada yang tidak benar kan, dari pihak tertentu kadang-kadang dari mulut ke mulut informasi itu tidak sampai. Jadi kita ambil sebelum itu, lalu klarifikasi informasi itu. Kemudian nanti kita lakukan musyawarah, ya kita bermusyawarah, ya kita minta masukan dari berbagai pihak, mungkin dari wakil kepala sekolah, dari guru, termasuk di siswa lain, terutama guru BK. BK karena punya pengetahuan khusus untuk dalam menangani masalah. Lalu nanti baru kita mengambil keputusan itu, dan yang jelas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sekali kita mengambil keputusan itu keluar dari ketentuan yang sudah kita sepakati. Jadi itu sebagai intinya tetap berjalan di aturan yang ada. Jadi keputusan yang diambil itu mengikuti langkah-langkah atau prosedur tersebut disilakan ya. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika. Yang namanya dilema itu artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang harus kita ambil juga keputusan di antara yang benar sama benar ini Pak. Ya, yang pertama tentu kita harus mengambil informasi yang akurat, yang benar, yang tepat. Ya, informasi yang akurat, yang tepat. Lalu kita dengarkan, kita terima saran-saran atau masukan dari berbagai pihak. Ya. Lalu kita analisis, ya. Lalu kita analisis informasi-informasi yang ada itu. Nanti sesuai aturan yang ada, itu baru kita akan mengambil sebuah keputusan yang tepat tentunya nanti, sehingga dua kepentingan mungkin baik yang baik tidak berbenturan, jadi tidak ada yang diabaikan gitu. Sama-sama kita pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan. Dilema etika ini kan Pak, kasusnya itu kan mengambil keputusan di antara yang benar dengan yang benar. Jadi selama menjalankan pengambilan keputusan yang seperti ini, itu tentu banyak kendala atau resiko atau tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini. Kira-kira apa saja tantangan yang Bapak temui selama pengambilan keputusan di antara yang dilema etika ini, Bapak? Baik. Sebuah kasus atau dilema etika itu kadang-kadang informasi yang masuk ke kelas itu tidak semuanya benar. Kadang-kadang ada informasi yang memang tidak tepat. Nah, ini menjadi kendala. Jadi bagaimana kita mencermati mana permasalahan jernih yang sebenarnya itu harus jernihkan masalah ini dulu, kita jernihkan dulu. Kemudian kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan ketika menindak seorang siswa misalnya, kita tiba-tiba masa depannya bagaimana. Jadi jangan sampai anak ini putus sekolah dia kan, ada pelanggaran sikap atau etika dalam melanggar aturan sekolah. Jangan sekali kita sampai putus sekolah anak ini. Jadi tetap dicarikan solusinya yang terbaik agar pendidikan anak ini tetap berjalan. Dan kemudian kadang-kadang kita juga sangat berarti dengan kondisi ekonomi orang tua, kadang-kadang kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya di rumah, anak yang tinggal dengan neneknya, dengan ibu tirinya. Ini menjadi pertimbangan bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan, karena faktor ekonomi. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangan, namun kita tetap mendapatkan disiplin. Jadi sesuai yang masalah tetap harus ditindak secara hati-hati dan tegas agar tidak terjadi pada siswa yang lain. Kalau tidak seperti itu, nanti siswa yang lain akan ada lagi masalah yang sama. Jadi
kita berharap setiap keputusan kita ambil itu apapun tantangannya tidak terjadi lagi bagi siswa lain, semaksimal mungkin seperti itu. Itu mungkin itu. Jadi tantangan ini Bapak memang kita utamakan ya pada murid kita, Itu yang- keberlanjutan sekolahnya. Nah, itu utamanya berpihak kepada murid Murid, dan ya. kita dalam pengambilan keputusan. Jadi masalahnya diselesaikan tapi muridnya tidak terlantar gitu begitu. Nah, tidak seperti itu ya Pak. Amat bijak kita. Nah, iya. Itu keputusan yang rasanya berat ya Pak ya dalam mengambil sisi yang seperti itu dengan banyak tantangan ini Pak, ya kan? Kemudian Pak, pertanyaan lanjutannya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini? Adakah jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah ini? Nah, dia jadi. Sudah kasus itu sangat tergantung pada jenis atau tingkatan permasalahan dan kapan terjadinya. Kalau kasusnya itu sifatnya ringan, ya mungkin kita selesaikan langsung di tempat. Kita tuntaskan langsung di tempat, kita carikan solusinya dan kita eksekusi langsung. Kemudian ada juga kasus yang sedang, bisa kita selesaikan di tempat, maka ini perlu kita melibatkan orang tua, wali kelas, guru BK, ya termasuk juga untuk kepala sekolah, lalu kita diskusi bersama. Kemudian ketika masalahnya itu masalah berat, di samping orang-orang yang terlibat di masalah-masalah yang sedang tadi itu, ya tentu kepala sekolah harus turun tangan. Kepala sekolah ikut, kemudian kalau perlu kita libatkan komite, ya kalau masalah-masalahnya agak ke kriminal, kita akan melibatkan kepolisian, kepolisian Tipmas, ya. Dan mungkin juga nanti masalah sosial di masyarakat mungkin juga kepada kelurahan kita akan libatkan nanti dan bisa membina warganya gitu lah, karena orang tua kan berada di kelurahan jadi supaya hal yang tersebut tidak terjadi lagi pada rumah tangga yang lain. Jadi mungkin seperti itu kita pertimbangkan apakah kasusnya ringan, sedang atau berat, itu berbeda-beda kita menangani. Kalau penyelesaian masalah itu bagaimana prosedurnya dengan sekolah dan dengan dinas pendidikan itu bagaimana? Yang tetap diberikan tetap kita libatkan, kita libatkan dan kita minta masukan. Jangan sampai nanti masalah ini tersebar tapi pendidikan tidak tahu. Tetap kita koordinasi dengan pendidikan tetap. Jadi untuk penjadwalan masalah itu disesuaikan dengan jenis kasus yang terjadi. Kalau ringan, sedang atau berat. Kalau ringan mungkin langsung di tempat dengan orang yang bersangkutan dan yang terlibat langsung di tempat. Jadi sedang atau berat melibatkan banyak pihak atau prosedurnya. Kita jadwalkan. Melibatkan banyak pihak dan dibuatkan jadwalnya. Jadi untuk pertemuan mereka dalam mencari solusi. Itu kita catat dan kita catat hasilnya. Ini kita lanjut ya Bapak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Pasti ya, itu sebuah organisasi sekolah tidak mungkin kepala sekolah itu bekerja sendiri. Pasti dia punya partner-partner bekerja, ya misalnya wakil kepala sekolah yang terdekat, kemudian guru mata pelajaran yang memang sehari-hari dekat dengan siswa, kemudian wali kelas yang memang punya perhatian khusus, kemudian guru BK itu juga tidak terlepaskan, dan tentu nantinya ketika ada masalah yang berat itu dinas pendidikan tetap kita libatkan sebagai memberikan masukan-masukan agar kita tidak salah nantinya mengambil sebuah keputusan dan juga dapat diterima semua pihak. Kebaikan orang banyak ya. Jadi ya kita sudah mendengarkan banyak solusi gitu cara prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menambah ilmu kita ya Bu ya. Jadi kami Bapak hal-hal yang tidak diketahui nih Pak, akhirnya kami mengetahuinya. Tidak otomatis kami dilakukan seperti itu nggak ada sama sekali ya Bu ya, kecuali kita sebagai guru apa pada atau organisasi Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatannya, atas kesediaan Bapak untuk wawancara kita pada hari ini, apa yang Bapak lakukan menunjang kegiatan kita dan manfaatnya sangat banyak Ibu ya. Jadi kami
kasih. Semoga Bapak selalu sehat, dalam aktivitas sekolah. Kedepannya sekolah menjadi lebih baik dan kami pun terus terang dapat pencerahan ya Bu Fia, pelajaran berharga dari masyarakat kita pada hari ini. Guru penggerak diharapkan menjadi garda terdepan nih sebagai pemimpin nanti dalam dalam menyikapi sikap kasus yang terjadi di anak kita, terutama Mas bijak. Jadi berpihak kepada itu, seberat apapun masalahnya dia adalah anak didik kita, dia adalah calon pemimpin masa depan juga bagi bangsa dan negara kita. Kalau salah kita hari ini, maka salah dan pasti. Tapi kalau bijak kita hari ini, maka anak-anak ini akan menjadi tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas dan juga bijak seperti kita. Jadi kalau kita bijak, ya nanti juga akan mengambil kebijakan itu dari kita. Contohnya dari kita. Tapi kalau kita salah, tidak bijak, dia juga akan mendapat dari itu seperti itu. Tidak bijak, ya. Kalau guru bijak, pasti ada bijak. Sekali lagi selamat pada Bu Fia dan Bu Susan sebagai calon penggerak. Dan nanti sukses. Demikian closing kita wawancara kita pada hari ini. Benar pengambilan keputusan itu selalu meningkatkan pada nilai kebajikan di sekolah, terutama berpihak pada murid. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bismi Afia, CGP Angkatan 6 tahun 2023, berasal dari SD Negeri 9 Kota Padangpanjang. Bersama ini saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Susan. Silakan Bu. Nama saya Islamia Susan, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Kota Padangpanjang. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Padangpanjang Timur. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ya, nama saya Nurhayati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 9 Padangpanjang Timur, Kota Padangpanjang. Baiklah, pada sesi ini kami mendapatkan tugas pada modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah dengan tema pengambilan keputusan. Pada hari ini kami akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Izin wawancara ya Bu. Terima kasih Ibu. Ibu, selama ini dalam melaksanakan tugas keseharian Ibu sebagai kepala sekolah, kami ingin sekali mengetahui bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral yang terjadi selama ini, Bu. Terima kasih Bu Fia. Jadi selama ini sebagai kepala sekolah, cara untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dilema etika. Yang mana dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dan kalau berupa bujukan moral, ini merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara yang benar dengan yang salah. Ini itu Bu Fia. Oh iya. Nah, berarti antara kalau dilema etika berarti mengatakan bahwa pilihan itu keduanya benar, cuma ada pertentangan ya Bu. Iya. Kemudian kalau dia rujukan moral sudah pasti pilihannya itu antara benar dengan salah. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, Bu Fia. Jadi selama ini untuk mengambil keputusan di mana kedua-duanya benar tetapi saling bertentangan, di sini kami untuk mengambil langkah-langkahnya, terutama kami akan mencari atau mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian kami menentukan mana pertentangan itu yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, baru kami bisa mengambil keputusan. Kami cari fakta-fakta dulu, fakta-fakta yang
sesuai dengan situasi itu. Kami ambillah pertentangan yang lebih kecil dan yang bermanfaat, baru diambil keputusan. Berarti yang disampaikan tadi sudah termasuk kepada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di sebuah kasus ya Bu ya. Kemudian yang ingin kami tahu juga Bu, bagaimana Ibu menganggap bahwa setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tersebut itu merupakan langkah-langkah yang efektif yang Ibu dapatkan. Jadi untuk langkah-langkah efektif yang kami lakukan, tentu kami terlebih dahulu melihat dengan keputusan yang kita buat ini dan manfaat yang lebih besar, itu merupakan keputusan yang lebih efektif. Yang manfaatnya itu lebih besar dari yang tidak. Sehingga diambillah keputusan untuk inilah keputusan yang terakhir. Berarti dilihat kebermanfaatannya atau mana yang mudarat atau manfaatnya lebih besar ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian kita lanjut Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya Ibu mendapatkan tantangan-tantangan, dan kira-kira apa-apa saja Bu tantangan yang Ibu beroleh saat Ibu membuat keputusan pada dilema etika atau pada titik paling bawah tersebut? Jadi untuk mengambil keputusan ini pasti ada tantangan, terutama di sekolah. Antara kepala sekolah dengan guru ada tantangan. Di saat guru memilih untuk tidak, sedangkan kita memilih untuk iya, pasti ada pertentangan antara guru dengan kepala sekolah. Sehingga kami dengan guru sama-sama memberikan masukan dan mengambil mana yang terbaik dari ini. Dan kita sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik terhadap guru. Kalau ini yang kita ambil, ini akibatnya. Kalau ini yang kita buat, ini akibatnya. Jadi kita bersama dengan guru supaya jangan terjadi pula tantangan antara kita dengan guru. Kita harus memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan arahan kepada guru. Begitu juga dengan kalau peristiwa ini terjadi kepada siswa, juga ada tantangan antara kita dengan siswa. Nah, contohnya ini ada siswa kita yang tidak masuk sekolah sudah sekian lama. Nah, kita kunjungan rumah, kemudian belum juga datang ke sekolah, kemudian kita telepon, sudah beberapa kali belum juga datang ke sekolah. Ini dia menyampaikan bagaimana situasi ekonominya di rumah. Kemudian kita berilah masukan, kita berilah bujukan. Nah, sehingga kadang-kadang dilihat oleh temannya bahwa ibu kepala sekolah memberi sesuatu kepada anak ini. Tentu ada rasa cemburu oleh temannya kepada kita. Nah, sehingga kita minta juga kepada guru kelas agar guru kelas bisa untuk memberi arahan kepada anak-anak, jangan ada rasa cemburu kepada anak yang diperhatikan oleh kita di sekolah. Berarti dalam penyelesaian tersebut adanya tantangan antara guru dan juga ada tantangan dengan siswa sendiri ya Bu ya. Baik Ibu, kita lanjutkan. Kemudian dalam suatu permasalahan tersebut Bu, bagaimana Ibu menjadwalkannya atau apakah Ibu menyelesaikan langsung dalam menyelesaikan masalah etika tersebut, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Biasanya kami di sekolah kalau ada terjadi suatu masalah yang merupakan dilema etika ini, kami secara langsung menyelesaikannya. Tidak ditunggu-tunggu waktunya kapan harus dilaksanakan, tapi kalau terjadi dilema etika langsung kami laksanakan. Nah, dengan langkah-langkah kerja atau prosedurnya, yang pertama tentu kami cari faktanya dulu. Nah, cari faktanya dulu dan bukti-bukti yang lengkap. Nah, kemudian kalau sudah ada fakta, langsung kami panggil, terutama sekali untuk rekan kerja nih. Kami panggil, kami nasihati secara lisan dari hati ke hati.
Kemudian apabila kita lihat belum ada perubahan, ya kita beri surat peringatan. Nah, setelah ada surat peringatan, ternyata belum juga berubah, maka kita ambillah keputusan akhir nantinya lagi. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan di sekolah. Berarti ada prosedurnya ya Bu. Iya. Artinya tidak langsung ketika permasalahan itu terjadi langsung kita just dengan sebuah keputusan langsung tidak. Harus ada prosedur dan langkah-langkahnya. Jangan rekan kerja kita ini merasa sakit hati kepada kita atau merasa dikucilkan atau bagaimana gitu. Ibu, berikutnya Ibu, jika dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil setiap keputusan yang Ibu ambil? Ya. Memang untuk mengambil keputusan ini tentu ada seseorang yang bisa membantu kita. Terutama kalau kita di sekolah, kita pasti berdiskusi dengan rekan guru kita. Bagaimana sebaiknya, apa langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Dan begitu juga dengan komite sekolah. Kita sebelum mengambil keputusan itu kita tetap berdiskusi dengan komite sekolah. Kalau perlu kita diskusi dengan dinas pendidikan. Ya. Nah, sehingga teman atau teman sejawat kita itu memang kita betul-betul melihatkan ada rasa kasih sayang kita kepadanya, sehingga dari keputusan yang kita ambil itu ada manfaatnya yang lebih besar. Berarti yang bertiga ini selalu terlibat ketika Terlibat. Baik Ibu, selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, itu banyak hal-hal yang bisa kami ambil ya Bu, manfaatnya, bahkan kami ambil pelajarannya. Berarti dalam kegiatan sesi wawancara kita ini, tadi kami melihat bahwa dalam setiap keputusan yang Ibu ambil tidak begitu langsung Ibu mengambil keputusan itu, tetapi Ibu bicarakan dengan rekan-rekan, Ibu bicarakan dengan pihak-pihak terkait, misalnya komite atau dinas pendidikan. Nah, itu sebenarnya Ibu yang ingin kami ketahui dalam sesi wawancara ini. Berarti dalam sebuah kepemimpinan itu memang tidak bisa kita sendiri saja yang membuat keputusan atau bagaimana. Baik Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang diberikan. Dan maafkan kami karena telah menyita waktu Ibu, dan terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang Ibu berikan, dan alhamdulillah kami tambah mendapatkan pencerahan dari apa yang Ibu sampaikan pada kami pada saat sekarang ini. Begitu juga Bu Fia dan Bu Susan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya dari penyampaian kami tadi kurang sempurna, kami juga mohon dimaafkan. Kami juga mohon dimaafkan. kalau sempurna jawaban itu udah sering dilakukan. Biasanya memang perlu kita belajar yang banyak ilmunya itu. Calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin. Baik Ibu, kita akhiri sesi wawancara kita pada hari ini ya Bu. Iya. Baiklah, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Padang Panjang Timur. Atas perhatian dan kerjasamanya semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol.